Oke guys, kali ini gue mau bahas SSD yang price to performance-nya itu tinggi banget. Kebetulan belakangan ini storage laptop gue emang agak kepenuhan guys dengan data-data kamera gue. Dan kemarin gue akhirnya coba pakai SSD dari Kingston yang namanya NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD untuk nambahin storage 1TB di laptop ini. Ada beberapa alasan penting yang ngebuat gue akhirnya berani cobain SSD ini dibandingkan dengan opsi-opsi storage yang lain. Dan di video kali ini gue bakal share itu ke kalian, mudah-mudahan bisa bantu kalian yang emang pengen nambahin storage di PC atau laptop kalian yang ada di rumah. Oke guys, gue udah pakai SSD ini selama kurang lebih 1 mingguan dan setidaknya ada 2 alasan penting kenapa gue akhirnya tertarik cobain SSD ini dibandingkan dengan opsi-opsi storage yang lain. Dan alasannya adalah yang pertama, ini kualitasnya udah masuk ke kelas high-end guys, dan yang kedua dan yang paling penting, ini harganya ternyata cukup terjangkau. Nah, gue bilang ini SSD level high-end, alasannya adalah karena ini udah PCIe 4.0 atau PCIe generasi keempat, dan dari semua laptop high-end yang gue coba, rata-rata memang mereka pakai SSD yang jenisnya sama, yaitu PCIe 4.0 ini. Ini banyak dipakai oleh laptop high-end, soalnya dari segi performa ini memang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan SSD yang ada di laptop normal. Biasanya di laptop normal mereka pakai PCIe 3.0 yang kecepatan read and write-nya itu ada di sekitar 1,5 GB per second. Nah, sedangkan di PCIe 4.0 ini kecepatannya kayak 2 kali lebih cepat guys. Bahkan yang ini aja kecepatan read and write-nya bisa sampai maksimal di 3,5 GB per second. Dan karena lebih cepat, itu ngebuat proses load software, load system, dan transfer data si laptop jadi terasa lebih cepat, dan itu nantinya juga bakal ngebuat performa si laptop jadi terasa makin kencang. Dan alasan kedua kenapa gue akhirnya pakai SSD ini adalah karena ini udah tipenya SSD M.2 guys. Selama ini gue pakai SSD eksternal untuk nambahin storage di laptop gue, dan setelah gue pikir-pikir kayaknya untuk upgrade storage yang permanen itu nggak terlalu cocok ya guys ya. Soalnya pertama ya emang agak kurang nyaman aja guys, soalnya dia kayak ngegantung-gantung gitu karena emang nggak masuk ke dalam laptopnya. Dan yang kedua, kalau mau dipakai untuk permanen, kita harus ngorbanin satu port di laptop kita biar dia bisa connect ke laptop kita terus-terusan. Sedangkan di SSD M.2 ini kita nggak perlu ngorbanin port yang ada di luar guys, soalnya laptop zaman sekarang rata-rata emang udah punya M.2 konektor di motherboardnya. Jadi kita bisa langsung pasang SSD ini ke dalam laptopnya aja tanpa pakai port di luar. Dan kelebihan lainnya, dimensinya juga kecil banget. Jadi kalau mau dipasang di ultrabook yang tipis atau bahkan PC yang kecil sekalipun, ini masih bisa. Terus dari segi harga ini juga terjangkau guys. Tadi gue cek di Tokopedia, harganya itu mulai dari 450 ribuan. Dan pilihan storage-nya juga beragam, bisa sampai 1 TB. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, sekarang kita langsung bahas performanya aja ya guys ya. By the way, kemarin gue udah ngerunning beberapa tes dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat untuk ngecek performa in real life dari SSD ini. Biar maksimal, kemarin gue ngetesnya di laptop gue yang ini guys. Kebetulan di sini memang ada slot SSD ekstra dan dia juga udah siap untuk SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Gue taruh ini slot kedua karena gue memang pakai ini untuk nampung file mentahan video dari kamera gue guys. Soalnya seperti kalian tahu, gue produksi videonya, video YouTube ini dan resolusinya semuanya udah 4K. Jadi gue emang butuh storage yang besar dan cepet juga biar nanti proses editingnya bakalan terasa lancar. Oke, tes pertama yang gue cobain untuk ngukur kecepatan dari SSD ini adalah gue pakai benchmark dari Crystal Dismark, dan dengan benchmark ini hasil yang gue dapat adalah 3,6 GB per second untuk read dan juga 2,8 GB per second untuk write. Dari benchmark ini bisa dibilang itu hasilnya udah sesuai, bahkan sebenarnya ini lebih tinggi dari klaim Kingston itu sendiri. Tapi ya benchmark tuh ya hanyalah benchmark ya guys ya. Untuk lebih pastinya, kemarin gue coba copy paste file yang besar ke SSD ini untuk ngecek kecepatan read and write-nya in real life seperti apa. Dan pas gue cobain ternyata hasilnya emang beneran cepat guys. Soalnya pas gue cobain test paste file 20 GB ke SSD ini, ternyata dia cuma butuh waktu sekitar 10 detik doang dengan speed di kisaran 2,1 GB per second. Sedangkan untuk copy file yang sama, dia cuma butuh waktu sekitar 11 detik dengan speed 1,8 GB per second. Ini nice banget. Terus kemarin gue juga tes performanya dengan cara unzip file di SSD ini. Gue coba ini soalnya proses unzip file ini agak unik ya, soalnya read and write-nya itu terjadi bersamaan di SSD yang sama. Dan pas gue cobain ternyata untuk unzip file yang besarnya 60 GB, dia cuma makan waktu sekitar 3 menit doang. Wow, ini kenceng sih. Dan ya dari tes-tes yang tadi sih bisa gue bilang untuk performa in real life-nya ini emang udah terhitung memuaskan karena emang performanya kencang guys. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana nih performanya kalau dipakai untuk kerja berat? Misalkan kayak dipakai untuk ngedit video 4K. Jadi kemarin gue ngetesnya dengan cara pindahin semua file mentahan video gue ke SSD ini, dan di Premiere Pro itu gue jadiin bahan atau source untuk ngedit video 4K di Premiere Pro. Dan untuk proses ini bisa dibilang gue puas dengan performanya karena ternyata performanya sama sekali nggak ada masalah kalau dipakai untuk ngedit video 4K guys. Bahkan di previewnya aja di full resolution ini tetap terasa
terasa lancar. Itu sih mantap banget, soalnya seingat gue di SSD generasi sebelumnya gue agak kesulitan dapat performa yang kayak gitu. Dan ya hasil tes ini sih ngebuat gue cukup happy, soalnya rencana awal gue emang pakai SSD ini untuk ngedit video 4K, dan ternyata performa SSD ini sama sekali nggak mengecewakan, bahkan udah terhitung sangat-sangat bagus untuk harga segitu. Jadi overall sih setelah cobain SSD ini bisa gue bilang ini SSD yang sangat-sangat layak untuk dicobain guys. Price to performance-nya emang beneran tinggi dan gue rasa ini recommended buat kalian yang emang gak mau ngeluarin budget terlalu banyak untuk SSD laptop atau PC kalian dan tetap dapat performa kelas tinggi atau high end. Apalagi kalau kalian kayak gue guys, konten kreator yang produksi videonya di resolusi 4K atau kedepannya kalian pengen upgrade gear-gear ke resolusi 4K. Menurut gue ini salah satu investasi yang bagus banget karena percaya atau enggak storage yang besar dan cepat itu beneran ngebantu kita mempercepat proses kita untuk produksi konten. Jadi ini layak untuk dicoba sih. Dan kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys tentang SSD ini? Apakah ini SSD yang bagus atau gimana? Coba langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe juga guys biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.